Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Maklar Etian, sobat ya. Oke, selamat malam. Masih di suasana bulan Ramadan ya. Selepas tarawih, kita lanjut lagi permasalahan di tutorial perbaikan televisi LCD LED plasma, sobat ya. Oke, selamat malam aja untuk kamu yang mungkin baru gabung di channel kami. Yang subscribe, silahkan subscribe, karena subscribe itu gratis, sobat ya. Oke, ada satu permasalahan TV ya di meja kami, ada unit masuk seri 32 LED Samsung, serinya 32J 5100 ya. Permasalahannya ini layar blank ya. Oke, layar blank. Ini seri 32J 5100. Layarnya blank, ada suaranya, sobat ya. Itu katanya usernya yang punya TV ya. Tapi TV ini pernah masuk di tempat servis lain, sobat ya. Oke, kita langsung bongkar aja nanti. Tapi jangan kemana-mana. Kita sambil ngopi dulu biar santai sejenak. Oke, kita seruput dulu kopinya. Yang belum bikin kopi langsung bikin kopi. Jangan kemana-mana. Kita berbagi pengalaman mengatasi 32J 5100. Layar gelap atau blank, lampu backlit nyala ya, suaranya ada, sobat. Oke, tetap di channelnya Maklar Etian. Oke, kita skip pembongkaran, sobat. Kita langsung ke unit aja setelah kita bongkar, karena membutuhkan waktu untuk pembongkaran ya. Oke, masih di channelnya Maklar Etian ya. Yang mau ngopi, monggo silahkan dilanjut ya. Kita nyalain dulu TV-nya. Gimana permasalahan awalnya? Oke, kita nyalakan. Nah, ini sudah nyala. Permasalahannya begini, sobat ya. Layar blank, tidak ada gambar ya, tapi suara ada, kata usernya ya. Dulu pernah coba dibaikin, ternyata nggak berhasil. Ya, mudah-mudahan di tangannya Maklar Etian ada keajaiban, layar ini bisa kita perbaiki ya, sobat ya. Oke, kita nyalain. Tadi permasalahannya begitu. Oke, ini dia ya, isi spare part ya, atau isi modul dari 32J 5100. Ada power supply ya. Oke, power supply ini di jalur backlit, sobat ya. Ini jalur power supply, tegangan PCC nya 13 volt ya, lari ke mainboard ya. Oke, ini jenis mainboard ini bisa digunakan 32J 5100 ini bisa digunakan di 40J 5100 atau juga di 48J 5100 ya. Oke. Terus di sini ada Tikon ya. Nah, ini Tikon berbeda dengan Tikon yang lain, sobat ya. Karena Tikon ini ada indikatornya, ada yang indikator birunya ini dia ada ya, biru, jenis biru ini dia ada 2 indikator, ada juga yang 3 indikator, tapi sebenarnya sama aja untuk 32J 5100 ya. Oke, kita sudah nyalakan. Biasanya kalau tidak bermasalah, entah di panel atau dari Tikon ada bermasalah di IC DC1DC, ini menggunakan 2 DC1DC converter ya. IC CPU ada ini untuk datanya, sobat ya. Oke, kalau biasanya panel atau Tikon ini bermasalah ya, entah dia tegangannya short kah atau hilang atau sejenisnya ya, biasanya lampu indikator ini hanya satu menyala, sobat ya. Ini ada 2 indikator ya. Ini yang satunya tidak bernyala.
Kalau dia tidak bermasalah, dia pasti nyala semua sobat ya, tegangan ya. Oke, kita akan kupas sedikit ya. Bukan kupas anu ya, kupas buah ya. Kita kupas tegangan, kita cek tegangannya. Kalau begini tegangan ada VDD, HVDD, ada tegangan V-core-nya, ada 3,3 voltnya, ada tegangan V-on-nya atau VGH, VGL-nya juga atau V-off. Arusnya kalau dua lampu indikator nyala ini akan hadir semua sobat ya. Oke, kita langsung cek satu persatu tegangannya. Nah, tester begini bro ya guys, tester zaman perang ya sampai sekarang ya. Alhamdulillah masih bertahan walaupun knopnya menghilang ya sudah ya. Oke, langsung aja kita tes poin tegangan, kita cek satu persatu. Tikon ini menggunakan dua fleksibel sobat ya. Nah, oke, dua fleksibel yang biasa disebut Tikon ini Tikon ready ya. Jadi harus dua fleksibel dipasang baru tegangan dia akan timbul semua karena ada tegangan feedback untuk menyuplai atau tegangan ke CPU ya, kontrol sehingga CPU itu apabila ada tegangan di panel yang bermasalah, nanti CPU akan memerintahkan untuk tegangan ini, tegangan yang biasa keluar AVDD sejenisnya sampai VGA VGL itu akan drop ya, akan jadi 0 ya. Oke, langsung aja kita ukur tegangan. Pertama tegangan awalnya, kita cek tegangan PCC dari seputaran mainboard ya. Oke, tegangannya normal ya, 11,84, dibulatkan biasa 12 volt ya. Karena lampu ini sudah menyala, fuse ini aman sobat ya. Oke, karena lampu ini menyala, Tikon ini berarti kerja, hanya saja tegangan yang lain tidak bekerja. Kita akan cek tegangan V-core ya, 1,7, 1,8 kalau untuk jenis ini, ada juga 1,2 untuk jenis yang lain ya. Oke, ini 1,7 ya sobat, ada. Kita cek tegangan 3,3 ya. Tegangan 3,3 nya nih. Oke, untuk tegangan 3,3 nya oke, ada juga. Langsung kita lanjut ke tegangan HVDD yang harusnya 7 sampai 8 volt. Nah, ini 0 volt ya. Oke, 0 volt sobat ya. Ada juga tegangan PCC yang 12 tadi, nyata 0 juga ya. Selanjutnya tegangan AVDD. Nah, biasanya ini sekitar 17 ya, 17 sampai 18 volt ya. Oke, kita cek ternyata 0 juga. Nah, kita cek apakah tegangan lain begitu juga sobat. Ini tegangan V-off atau juga disebut VGL ya, 0 volt. Oke, tegangan V-on atau VGH ya. Oke, di sini kita cek 0 volt juga. Ternyata memang gara-gara panel ada bermasalah atau tegangan ada bermasalah, short di kapasitor bisa juga sobat ya. Apa di panel short atau di kapasitor short. Nah, dia memerintahkan agar tegangan yang lain tak akan kerja. Ya, kita akan sedikit trik ya untuk mengetahui daerah kanan ke kiri yang bermasalah sobat ya. Berikut ini trik penting ya untuk para master suhu yang sudah terbiasa menangani jenis ini, diabaikan saja. Ini untuk pemula saja, kita belajar bersama sobat ya.
Oke, akan kita matikan dulu televisinya. Kita akan membuka dua fleksibel ini. Oke. Nah, nanti kita akan triknya menjumper ya. Ada test point untuk menjumper agar T-con ini bisa kerja sobat tanpa menggunakan di dua fleksibel ini. Tapi seharusnya T-con ini harus dipasang. Kalau dia tidak bermasalah, dipasang dua ini, dia tegangan harus bekerja semua. Berhubung ini bermasalah, kita akan mengerjain ya, akan kita test point pengerjaan. Ada yang kita jumper untuk menghidupkan agar tegangan itu 3,3 nya kita akan jumper ke jalur ASG. Oke, setelah kita siapkan kabel sobat ya, ini ada kabel sedikit jumperan, entah jumperan pakai kabel yang biasa dibeli, ada juga kabel jumper. Kalau kita langsung gunakan aja kabel yang ada seadanya di tempat servis ya, pendek aja, nggak usah panjang-panjang. Kita akan menjumper test point ya, dari tegangan 3,3 kita cari untuk kita jumper ke tegangan sini di pin ASG ya. Oke, kita langsung nyalakan TV-nya dulu. Kita lihat tegangan 3,3 nya di mana. Oke, kalau sini terlalu jauh ya guys ya. Kalau ke sini tegangannya 3,3 juga ya, 3,3. Cuma terlalu jauh, kita cari yang dekat-dekat aja. Biasanya di sini ada tegangan nih di kaki IC ini. Nah, ini bisa juga untuk di jumper. Kita akan jumper ke daerah ASG ya. Oke, kita matikan lagi TV-nya. Langsung kita solder aja ke kaki IC yang tadi ada tegangan 3,2, 3,3 volt, sama di jalur ini ya. Oke, langsung kita jumper aja di sini test pointnya. Terus kita akan menjumper di daerah test point sini sobat ya. Ini agak kecil memang jalurnya, jadi harus ekstra ya. Oke, setelah kita jumper tegangan 3,3 langsung ke jalur ASG, kita coba nyalakan kembali TV-nya. Apakah T-con ini bermasalah habis kerjaan di tuser lain, apa masih T-con ini normal bekerjanya sobat ya. Oke, kita coba nyalain kembali TV-nya. Oke, alhamdulillah lampu kontrol ini sudah menyala semua sobat ya. Ada dua jenis T-con, ada yang dua kontrol lampu biru ini, ada juga yang menggunakan 3 lampu kontrol ya. Oke, ini tegangannya akan kita cek karena lampu birunya sudah bekerja ya. Oke, langsung aja kita ke test point aja yang tadi menghilang. Kita cek langsung ke tegangan HVDD ya. Oke, akhirnya tegangan HVDD 8 volt ya hadir sobat ya. Terus ada tegangan inputnya 12 voltnya 11,60, bulatnya jadi 12 volt hadir. Terus kita cek kembali tegangan AVDD nya sekitar 17 sampai 18 volt ya sini sobat ya. Oke, sudah hadir kembali ya. Kita cek tegangan sekitar tegangan VGL atau biasa kita sebut V-op ya. Oke, ini
min 9 sampai 10 volt sobat ya, untuk tegangan V-on. Oke, kita lanjut cek tegangan V-on ya. V-on sekitar 28 volt ya, 26 sampai 28. Jalurnya ini test pointnya. Oke, 28 volt ya, 28 volt sobat ya. Oke, sudah hadir semua. Sekarang kita matikan TV ya, terus kita pasang kembali tikon kabel fleksibel ini ke tikon semua sobat ya. Oke, kita langsung pasang, terus kita lihat hasilnya. Kita kesini, kita awaskan dulu karena tegangan hadir semua sudah. Kita akan nyalakan TV-nya. Fleksibel 1 masih kita lepas. Oke, tikon masih bekerja ya, tegangannya keluar. Nah, ternyata layarnya bermasalah, tapi timbul di garis-garis seperti ini sobat ya. Nah, ternyata memang ada tegangan yang bermasalah sobat di daerah panelnya ya. Oke, kita akan pasang di panel fleksibel sebelahnya sobat ya. Kita akan nyalakan. Oke, TV sudah menyala, tapi lampu kontrol ini malah mati semua sobat ya. Bisa dipastikan di sebelah sini yang panelnya bermasalah sobat ya, jalur sini yang bermasalah. Oke, kita akan bantu dengan tutup solasi sedikit supaya panel yang tadi bermasalah, tegangan yang short di dalam panel bisa kita atasi dengan menutup sedikit solasi sobat ya. Oke, ikutin triknya. Masih di maklar Etienne ya. Kita pasang semua. Kita buka jalur yang bermasalah, akan kita tutup. Kita siapkan solasi, ini ada solasi aja. Oke, kita coba kita potong sedikit. Ya, ada berapa trik banyak ya sobat ya. Kadang-kadang ada 10 jalur, 8 sampai 10 jalur yang akan kita tutup. Kalau jenis ini yang biasa sebelah sini biasanya hanya sedikit jalurnya yang kita tutup sobat ya. Oke, ini sedikit aja, gak usah banyak-banyak. Kita tutup aja sedikit, sekitar 2 sampai 3 jalur sobat ya, di daerah ujung tali fleksibel ini yang bermasalah. Oke, nih kita akan pasang kembali. Oke, terus TV langsung kita nyalakan, gimana hasilnya. Oke, lampu kontrol tikon bekerja. Kita akan melihat hasilnya. Alhamdulillah, TV kembali normal sobat ya. Oke, sedikit trik untuk Anda penanganan 32J 5100. Ada beberapa macam trik untuk mengatasi panel ini. Kebanyakan ada yang tembus, ada juga yang tidak tembus. Tapi alhamdulillah di tangan maklar Etienne masih ada rezekinya untuk THR-an. Oke, gitu aja sedikit
tutorial pengerjaan dari 32J 5100 layar blank. Tetap stay tune aja, tetap nongkrong aja, tetap ngopi bareng Maklar Etian. Gitu aja semuanya, sampai jumpa lagi, semoga bermanfaat untuk Anda semua. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.